kami hormati tokoh agama, alim ulama, cerdik pandai. Yang kami hormati bapak-bapak, tamu undangan, ibu-ibu, dan para remaja yang hadir pada kesempatan yang bermulia ini, sekaligus yang kita muliakan Al-Ustadz Kiai Haji Sirojul Munir yang sama-sama hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya, atas rahmat dan hidayahnya. Kita masih sama-sama diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama hadir dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1444 Hijriah di tahun 2022. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bukti kecintaan kita kepada Allah, kepada baginda Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya sebagai protokol akan bacakan sunnah acara pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, pembukaan oleh protokol yang dianggap sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Saudara Iski. Yang ketiga, sambutan pengurus masjid. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Sumedi. Yang keempat, sepatah kata dari Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakili. Yang kelima, ceramah agama dalam rangka Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW yang akan langsung disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Sirojul Munir. Dan yang keenam, doa penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita ikuti acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Saudara Iski. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kafara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum dzalika bi anna alladzina kafaru اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب
حتى إذا أثخنتموهم فصدوا الوساق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زرها ذلك ولن يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض والذي قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ada di HP. Jadi nggak ada. Aku ada di HP. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Saudara Isti. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi fondasi hidup kita untuk sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita ikuti acara yang selanjutnya, yaitu acara yang ketiga, kata sambutan dari pengurus Masjid Infaqul Mu'minin. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Sumedi. Kepada beliau kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya duduk belum ulangi. Ini panas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di siang yang cukup terik ini, panas, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, niat hati yang kuat, kesempatan untuk dapat hadir di Masjid Infaqul Mu'minin dalam acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan ini diberkahi oleh Allah dan tentunya mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kepada Rasulullah junjungan alam yang telah menuntun kita dari jalan ataupun dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh dengan pengetahuan. Yang kita muliakan abunya kita Kiai Sirajul Munir dari Pekanbaru, jauh-jauh beliau rela datang ke tempat kita untuk mengikuti acara ini. Alhamdulillah. Kemudian yang kita hormati bapak-bapak imam masjid, pengurus-pengurus masjid dan musola, serta bapak aparatur pemerintahan desa, kemudian rekan-rekan kami dari grup sholawat, alhamdulillah telah memberikan senandung sholawat kepada kita semua, dan ibu-ibu yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dihormati Allah, sebelumnya kami berpikir kemarin acara kita tak gawe jodoh penjuru, karena seminggu yang lalu kan hujan terus. Jadi kita pikir kalau di luar nanti takutnya hujan. Tapi alhamdulillah informasi ataupun dukungan kawan-kawan kita adakan di luar supaya nanti bisa muat ataupun bisa lebih luasa kita mengadakan kegiatan.
Dan alhamdulillah berkat ridha Allah sekarang kita bisa melaksanakan acara di luar walaupun cuaca cukup terik, tapi ini adalah merupakan perjuangan kita untuk mengingat sekaligus menandakan kecintaan kita pada Rasul. Rela kita berpanas-panasan mengikuti acara Maulid Nabi di masjid kita ini. Dan kami sebagai pengurus masjid sebelumnya mohon maaf, mungkin tempat acara yang kita sediakan hanya sekedarnya orang yang kipas dulu kayak karton panganan dari kipas, alhamdulillah. Kemudian mungkin snacknya juga ala kadarnya, tapi mudah-mudahan ini bentuk perjuangan kita untuk selalu ikut serta mengikuti kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir untuk acara ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian mendapat pahala tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terutama yang kita ucapkan terima kasih kepada abunya kita, Bu Buya ini di rumah orang kira-kira. Buya kita tuh dari Pekanbaru jauh, Bu, cuman pakai SMS WA saja, tapi alhamdulillah beliau rela kesini. Mudah-mudahan kalau dulu kita datang ke rumahnya Pak ya, sekarang udah tak WA drop, tapi mudah-mudahan beliau maklum dan alhamdulillah beliau berkenan hadir. Itu menunjukkan jiwa besar seorang ulama-ulama di Riau ini. Tentunya suri teladan buat kita. Apapun ataupun siapapun yang mengundang, tentunya kalau ada kesempatan bisa kita hadiri dengan waktu yang sempurna. Barangkali itu saja yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon dimaklumi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sepatah kata dari pengurus masjid Infaqul Mu'minin yang disampaikan oleh Al Sumedi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa sama-sama kita pahami bersama dan kita maklumi bersama. Baik, kita ikuti acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa. Karena berhubung beliau tidak bisa hadir karena ada urusan, jadi kita langsung beranjak ke acara selanjutnya, yaitu ceramah agama atau ceramah inti pada hari kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang lalu disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Bapak Sirajul Munir. Kita persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa imamdatillah wa li syafa'ati rasulillah wa liman baina wa ala man wa salafus salih jami'il awliya hadhihi dairah wal masyayikh hadhihi jihad jami' man hadara fi hadzal majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah mil'al mizan wa muntahal ilm wa balaghar ridha wa zinatal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa azzim wa karrim wa majid wa
وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bismillah, Rabbi Allah, Hasbi Allah, Tawakkaltu ala Allah, wa tasamtu billah, fawattu amri ila Allah, masya Allah, la quwata illa billah. Qala ta'ala, wa innaka, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim, ulama, kiai, abuya, ajengan, tuan guru, masyayikh, tokoh agama, pimpinan pengasuh pondok pesantren, majelis taklim, ibu bapak, imam takmir mushola masjid, khususnya masjid Infaqul Mukminin, kiai, asatidz tempatan, sedaya kemawon semua yang saya takzimi, saya derei. Nafa'anallah min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa karamatihim fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Segenap aparatur pemerintah, sipil militer, kepala desa yang enggak datang, kepala dusun, ketua RW, RT, LPM, BPD, BKK, Karang Taruna, kepala puskesmas, kepala sekolah, kepala posyandu, kepala pos kampling, dan kepala rumah tangga. Bapak Ibu, para bini sepuh, kasepuhan, tokoh kampung, tokoh desa, tokoh adat, datuk-datuk sesono dan hadir pada hari ini. Oh, insya Allah. Aswanya kan orang-orang awak nanando di sikoko nanambo hormati sedulur-sedulur ngapa keprime kabare pada sehat diam Jawi sedaya kemawon sami sehat nggih. Orang-orang Sunda ayah di dia tak ayah di itu tak ayah orang halak-halak kita ahal dunia. Oh, halal kita hadong. Pokoknya mau noy Pak, dah jangan lewat. Isanya mungguin tok masalah. Grup sholawat pimpinan Kiai Abuya Bastopo. Ini opo bi? Enggak. Memang namanya Bastopo bi. Grup sholawatnya apa? Al-Yaqin. Ya Allah, moga-moga menjadi wasilah kita ini cinta mahabbah ila Rasulillah. Amin Allahumma amin. Tidak lupa panitia pelaksana beliau Bapak Medi Al-Ustadz Al-Karim Al-Alim dan al lainnya. Beliau katanya ngundang saya pakai SMS. Saya datang ke sini bukan menunjukkan ketawaduan saya. Enggak, aku ki wong biasa. Cuman kalau enggak saya datang pun dia tetap enggak ke rumah kok nyatane. Walah ngawur ae. Padune wong. Tanteni ora teko. Akhirnya saya yang ngalah ke sini. Di samping itu bukan itu juga, karena memang saya jarang di rumah. Saya ini Bang Thoyib demi sebongkah berlian. Karena berlian nang kene ra enek berliane, paling ono berliana. Tapi ini memang ya waktu saya baru pulang dari Sumatera Utara tadi malam itu jam 4:30. Itu ngaji di 2 tempat. Ini sekarang di sini, nanti malam di Kandis. Ini informasi Pak, betapa larisnya saya. Keren. Orang ini pengen lucu. Saya katanya Pak Medi tadi pengen belajar jadi mau balik lucu. Gak apa-apa, ini tak warai caranya. Saya sudah beberapa kali ngaji di daerah ini dan ternyata jenengan ini kalau dalam ilmu nahwu ini termasuk kategori mabni alal pancet. Mabni alal pancet ini. Saya khawatir nanti balik dari sini istri saya protes, kok tambahin dong Mas. Aku capek penak di PP orang panitia kono mantan. Tapi ya nggak masalah, memang ya begini. Jadi kasih tahu wes ngono tok.
Mohon Bapak Ibu, karena nanti masih ada jadwal, saya ngajinya gak usah lama, yang penting manfaat nggih. Kita sepakati supaya jenengan ikhlas, semua ikhlas, dan juga saya bisa agak ketinggalan sana. Sekarang jam 2:30, kita sampai jam berapa? Kok iso 5 gitu lah, aku tuh kok ini kita jam piro? 7:30? 3:30? Terserah gue, repot. Nanti pokoknya kalau kurang bilang terus, kalau sudah cukup gak kuat Pak, gak kuat mana ya. Berarti itu setannya bisa akeh. Baik, seperti biasa, dari hati yang dalam, pikiran yang sadar, saya ikhlas-ikhlasnya kula suwun, saya minta semua yang hadir baca mau syahadat bareng-bareng. Mari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barokah syahadat, mudah-mudahan kita semua hasanah fid dunya wal akhirah. Barokah syahadat, mudah-mudahan kita semua selamat fid dunya wal akhirah, sukses fid dunya wal akhirah, lapang fid dunya wal akhirah, bejo fid dunya wal akhirah. Barokah syahadat, mudah-mudahan semua husnul khotimah. Barokah syahadat, mudah-mudahan kita berjumpa, bertemu, melihat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Syukur kepada Allah, bersama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ditakdir Allah jadi suami yang soleh, bisa mencarikan nafkah yang halal untuk menafkahi anak istri, alhamdulillah. Ditakdir Allah jadi istri yang solehah, sabar, merumat anak-anak, setia sama suami, alhamdulillah. Ditakdir Allah bisa ngaji, puasa, sholat, zikir, ibadah, alhamdulillah. Ditakdir Allah karet murah, alhamdulillah. Embel iki kok malah akeh wedang ini. Apa saya ini jualan air minum saat ini belanja? Kopi rene. Oh no ya. Jangan udah mata tekan. Nah, saya pokoknya pesen kalau buatkan saya kopi jangan campur susu Pak. Ya, karena kopi itu buat orang melek, susu buat orang merem. Jangan dicampur, nanti marah kewek. Kenapa Bros? Unjuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya minta kula suwun semua yang hadir baca sholawat nggih. Saya ingin menunjukkan bahwa suara saya tidak mengecewakan. Yes, aku kudu wani lawan anu lah. Buya sapa? Bastopo. Waduh. Kita nampaknya harus beradu suara, Bos. Dan insya Allah pokoknya prinsipnya wong kok ngene kok dibanding-bandingke ya mesti kalah. Ngono kan iki carane. Jadi kiai ini hari ini kalau kiai panggung harus up to date, harus update. Dan jamaah seneng ngono-ngono kok. Salawat badar saja, pokoknya 2 bait saja. Yang penting saya minta semuanya ikut bocor, yang tidak apal ikut mangap-mangap kayak sepat, nggak masalah Bu, tenang. Saya doakan rezekinya barokah, tambah banyak kata, tambah turah, sehingga bisa untuk ke Madinah dan Mekah, dan juga bisa untuk nambah wong omah. Lah kene muni amin kok orang ngopo? Ora nang muni mandek gak sih lho. Wong omah iso anak, iso putu, iso mantu, betul? Betul. Mikirnya apa yo ngatemi? Mesti mikirnya bojo gitu. Bukan istri. Maksud saya itu anak, mantu, cucu, barokah. Ayo ulangi. Anggara gelem toh. Pak, itu betapa seudurnya istri-istrimu itu. Mantan wong lanange gering-gering ngono, wedoke ngono, mlotok-mlotok orang genah. Sallallahu Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah
Barokah sholawat, mudah-mudahan kita mendapat syafaat minat dunia mi yaumina hadza ila yaumil akhirah. Amin. Barokah sholawat, mudah-mudahan dikumpulkan bareng Rasulullah, melihat Rasulullah, salaman dengan Rasulullah. Barokah sholawat, mudah-mudahan ini kampung menjadi kampung yang tentrem dan damai, masyarakatnya, anak-anaknya minas sholihin, yang sakit kurang sehat barokah sholawat balik ngaji sihah wal afiyah. Barokah sholawat, muka-muka yang sempit rizkinya, payah ekonominya, Allah mudahkan, Allah lapangkan. Barokah sholawat, muka-muka kabeh utang lunas. Banter nek ora lunas, muka-muka nggak ketemu sing utangi. Amin. Malah mangap ya Allah. Barokah sholawat, muka-muka nek ketemu sing utangi lali. Tambah berantem ya Allah. Muka-muka sedaya barokah sholawat husnul khotimah. Pak, ada diriwayatkan dalam kitab, tadi kalau ngomong niki senajan ketoke lucu tapi tenang. Dulu ada suami istri ahli sholawat, senengannya sholawat, tapi hidupnya repot, utangnya banyak, 500 dinar. 500 dinar ini nek duit kene 2 miliar. Coba sing punya uang 2 miliar tunjuk tangan. Sing sugih ra duwe apa sing gak sugih. Loh iya, orang Arab itu dulu dia susah hidupnya, tapi dia ahli sholawat, utangnya akeh, ditagih molor, kalau tukang kredit datang dibuka gorden ngintip gak wani metu. Sampai satu ketika orang kayanya itu nesu, bongi, marah, diadukan halnya ke pengadilan. Lalu dia, orang itu disidang, orang miskin tadi suaminya disidang, divonis penjara. Pokoknya dia tidak boleh atau dia dihukum sebelum bisa bayar hutangnya. Lalu orang yang suka baca sholawat tapi hidupnya susah itu bilang begini, maksudnya susah itu diutang loh Pak, akeh hutangnya. Pak Hakim, saya terima, saya dihukum, cuman saya minta waktu 1 hari untuk pulang ngomong sama istri saya, ngomong sama anak saya bahwa saya divonis begini. Kan dulu belum ada WA belum ada, telepon belum ada, Facebook belum ada, Twitter belum ada, Twitter orang enek, terus Telegram belum ada. Kata hakimnya, paling-paling modus, nanti kalau saya izinkan pulang gue nggak balik eneh kayak di TV itu, katanya pura-pura sakit malah melayu. Kata hakimnya, enggak, tolonglah Pak Hakim, istri saya nggak tahu kalau saya di penjara. Kata hakimnya, jaminannya apa? Jaminan saya Rasulullah untuk jaminan di sini. Oh, hakimnya ngamuk. Kalau daerah Jawa Timuran sana langsung moni, oh dasar gue jancuk tenan ngono hakimnya. Kalau Jawa Timuran, nah Rasulullah kok untuk jaminan, kan penghinaan itu. Gue kok kurang ajar, Kanjeng Nabi kok untuk jaminan, kata hakimnya. Apa kata orang susah yang ahli sholawat? Bukan begitu Pak Hakim. Kalau besok saya tidak tepat janji, ya umat Kanjeng Nabi kudu tepat janji. Udah naik pos arep pilkades tok ono bunga-bunga sekali ngaji dah gelem teko janjine nanti ngono kuwi. Kono lho kene jare paling parah. Masuk Pak Eko? Masuk, Pak Eko ini akeh kok gini. Kalau besok saya nggak datang sesuai yang saya katakan Pak Hakim, saksikan wahai semua orang yang hadir, saya bukan lagi umatnya Rasulullah. Nah, orang main-main loh. Kok ngesok aku nggak sesuai janjiku. Persaksikan wahai semua yang hadir, saya bukan umat Rasulullah lagi.
sama hakimnya itu didelok, disawang, seweng, ditengak, tengok. Tengok itu artinya lihat, kalau tengak, kalau sawang artinya delok, kalau seweng, kalau delok artinya melihat, kalau delok, sawang, seweng, tengak, tengok. Oh tadi gue tahu. Akhirnya hakimnya berkesimpulan, ini kelihatannya ini udah bedutu nampak. Iyalah, baiklah pulang. Tapi besok balik tenan yo, nggih, siap. Maka dia balik ngomong sama istrinya, "Dek, gara-gara kita nggak bisa bayar utang, saya tadi disidang dan di penjara. Saya ini balik mau ngomongi bahwa besok saya harus menjalani hukuman." Istrinya nangis berok-berok, "Wala Pak, sing golek pangan sampan dhewe. Aku wis tuwek, anak rum padha mentah, sampean di penjara iki engko piye, kreditan akeh, utang rung kebayar, listrik nunggak, omah cicilan rung rampung, karet murah, beras entek, brambang entek, sing lanang mukul mangap dak sing wedok. Rai entek, untuk habis, ra kabeh entek." Akhirnya jare sing lanang ngene, "Dik, wis lah tenang. Pokoknya kita baca sholawatnya kita perbanyak, kita minta syafaat pada Rasulullah." Garis bawahi Pak, garis bawahi. Kita baca sholawatnya perbanyak, kita minta syafaat kepada Rasulullah. Pokoknya malam ini kita jangan tidur, moga-moga nanti ada solusi. Kata perempuannya, "Siap." Tenan-tenan gelem, kata suaminya. Kata istrinya, "Oh tenan." Isapa bilang buri lah rumah ini. "Oh tenan," kata Gus Samsudin jedok. Ono Pak, ada ya? "Oh tenan itu." Akhirnya bocor, baca, cuman minta maaf, dalam riwayat itu tidak disebutkan sholawat apa yang dibaca, nggak disebutkan. Cuman malam itu, ini ibu-ibu ada yang punya utang, ini dengarkan makanya. Pokoknya yang ketok serius utangnya yakin. Saya ulangi, tidak disebutkan sholawatnya sholawat apa, cuman disebutkan memperbanyak sholawat. Sampai jam 1, jam 2, jam 3 itu akhirnya suaminya nggak tahan nahan ngantuk karena lelah baru pulang dari kabupaten. Akhirnya dia tertidur. Dalam tidurnya dia melihat laki-laki gagah, tampan, kata orang Jawa Timur, ganteng tenang, tampan, aromanya wangi, wajahnya senyum-senyum. Lalu ditanya, dia katakan, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Man anta, awakmu sopo?" Kata orang itu, "Masa gak kenal aku ki Rasulullah Muhammad al-Mustafa." "Ya Rasul, jenengan kok rawuh enten opo?" Dengarkan, kata Rasulullah, Pak Medi, istilahnya lah ngono. Ini supaya mudah saja. Atau Pak, siapa Pak ini? Siapa jenengan? Bastopo. Pak Bastopo, jenengan besok kalau mau ke pengadilan menjalani hukuman, jenengan nanti singgah dulu ya ke rumahnya wazir. Wazir itu setingkat gubernur. Kalau di sini kan ya kades lah umpamanya. Besok singgah dulu ke rumahnya kades. "Ada apa ya Rasul?" "Bilang sama kadesmu, sampaikan salam saya kepadanya." "Nggih, insyaallah ya Rasul." Isi salamnya begini, bilang sama kadesmu suruh bayarkan utangmu. Alhamdulillah. Dan nanti saya dibilang bohong. Kalau nggak percaya bagaimana? Kata Rasulullah, bilang pada dia, tandanya ada dua, buktinya ada dua bahwa yang titip salam saya kada pokoknya gini tangi kaget subuhan terus orang wiridan jegegal. Bahasa dari saya jegegal apa? Jika gini, pokoknya kang patak korona. Dia langsung selesai sholat, dia berangkat gedor rumahnya Pak Kades. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya Pak. Pak, pertama kula silaturahim, yang kedua tadi malam saya ngimpi ketemu Rasulullah. Terus Rasulullah titip salam pada jenengan. Alhamdulillah, kata Rasulullah, jenengan suruh bayarkan utang saya. Kades langsung ngoni kere.
bansai ya bansai ya iso aku sithik-sithik kere isu-isu bedar pintu malah ngomong penutang orang percaya kowe mesti ngapusi tenan. Saya tadi malam ngimpi ketemu Rasulullah. Nah setelah kamu ketemu Rasulullah apa kalau benar Rasulullah tandanya apa, buktinya apa? Orang tadi bilang begini, kata Rasulullah tadi malam tandanya ada dua, buktinya ada dua Pak. Apa? Yang pertama kata Rasulullah, jenengan ini adalah kades, wazir, camat, gubernur atau bupati yang punya kebiasaan sebelum tidur baca sholawat 1000 kali. Itu dibilang begitu langsung gigil, dengkulnya lemes, dia nangis, gerung-gerung nih udah meraung-raung, dia nangis. Apa katanya? Jangankan tetangga saya, jangankan orang-orang di luar rumah ini, istri dan anakku gak ngerti karena ini amalan rahasia antara aku dan Allah. Lah kok Allah yang ngerti, ini pasti Rasulullah. Nangis Pak, nangis. Terus senang loro. Tadi malam kata Rasulullah tuh, yang kedua, bapak tadi malam mau tidur itu udah baca 1000 kali, cuman bapak ragu, wes cukup apa urung, kok tambah nangis. Mambungnya aku memang ngono, mau copeng 1000 tapi aku ragu. Entah nih, tunggu sini, tunggu di siko ya, masuknya ke dalam kamar, langsungnya masuk mengambil 2 kantong. Wes pas kenapa nggak mau wes pas tuh, udah, nah pura-pura pasnya lah bu bintang. Dia ngambil 2 kantong, yang satu kecil satu besar. Kata Pak Kadesnya, Pak Mas Bastopo, ini yang satu kantong ini uang 500 dinar, ini bukan uang saya, ini uang negara yang dialokasikan untuk masyarakat yang punya tanggungan utang nggak bisa bayar kayak panjenengan yang susah-susah. Nah ini untuk jenengan. Ini yang 2500 dinar satu kantong lagi, ini hadiah saya gara-gara jenengan itu punya utang nggak bisa bayar, Rasulullah sampai titip salam sama saya. Ini luar biasa. Kalau mari kita buktikan, cung yang pernah dapat salam dari Rasulullah tunjuk tangan. Pak Mbah Suri pernah tahu Rasulullah. Ayo jawab jenggotnya dawa bener aku ki. Iki jangan gini jenggotan ini serban ini ngaji nanti orang tahu aku oleh dengan Rasulullah. Kok ada uang dititipi salam nih kok, salam kanjeng Nabi nih kok orang umum. Sampai ada sahabat itu Pak, sahabat Nabi itu kalau Rasulullah ada yang kadang sahabat itu orang yang nekat barang ini Pak. Ada sahabat itu kalau Rasulullah Assalamualaikum nggak dijawab, bukan karena dia nggak mau jawab salam, dia ingin Rasulullah tuh mendengarkan tuh seneng. Assalamualaikum. Karena kalau udah 3 kali Nabi Muhammad mengucapkan salam orang yang nggak jawab, Rasulullah kan balik, dia nunggu yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayuhan Nabi. Kata Nabi, lo enak tak gue enten. Kok nggak menjawab? Ulah seneng nak jangan uluk salam ya Rasul. Nanti dengan siapa? Siapa yang pernah dapat salam dari Rasulullah? Ayo jom. Ini gak main-main, kata SPL luar biasa. Sahabat salam kanjeng Nabi, jaminan mutu selamat dunia akhirat panjenengan. Amin Allahumma. Ya Nabi salam ala semua. Ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika. Saya agak rendah nadanya, suaranya agak serak, jadi mohon maaf ya, hari ini saya ngalah. Terus dia berangkat ke kabupaten, sampai di kabupaten di pengadilan dia kaget, kabupaten itu ramai orang, hakimnya udah nunggu di depan pintu sambil mengatakan ahlan wa sahlan. Dia datang, orang pada berdiri, langsung semuanya pada nyambut dengan lagu Tola'al Badru alaina min
gue. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Ada orang Betawi di sini. Gua pandai bahasa Betawi. Ya, gua kan penggemar Sidul anak sekolahan. Mas Sidul DO sekarang ini. Berarti jenengan ini saudaranya Pak Tile nampaknya. Oke ya, ada Pak Tile toh sama Benyamin S itu kan. Gue banget. Gua kepret loh. Saudara Nabi Muhammad. Sudah apa terus? Sudah apa lanjut? Maka ketika itu oleh Pak Hakim dia dirangkul, hakimnya nangis. Uniknya orang kaya yang gugat dia tuh di situ nangis juga. Makanya meluk, dia nanya kaget. Ini orang kayanya kok nangis, hakimnya kok nangis, ngapa ini? Setelah selesai ditanya, Pak Hakim, kenapa nangis? Saya kesini mau bayar utang. Apa kata hakimnya? Nggak usah, udah jangan-jangan. Saya tadi malam mimpi ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau saya mau bayarkan hutang kamu, kalau saya mau mencabut hukumanmu, maka besok di akhirat semua masalah-masalahku dituntaskan sama Rasulullah. Seorang kayanya nangis lagi. Dan kamu orang kaya ngapa? Kan kamu kemarin yang gugat saya. Iya, jangan diteruskan. Saya tadi malam juga ngimpi ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau saya mengikhlaskan hutang-hutangmu, kalau saya merelakan semua itu, maka semua hutang saya besok di akhirat akan dibayar sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka hakimnya nangis, orang kayanya nangis, Pak Kadesnya nangis, orang susahnya guyu balik berduit. Jadi maksud saya ngomong begini Bu, sholawat itu syafaatnya nggak nunggu di akhirat. Saya ulangi, tidak nunggu di akhirat, tapi di dunia sudah dimulai. Milo jenengan perbanyak sholawat. Nah iso satu hari 1000 kali, kalau tidak bisa 500 kali, kalau tidak bisa 100 kali. Karena orang yang baca sholawat 100 kali besok di dahinya ada tulisan baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq. Orang ini bebas neraka, orang ini bebas munafik. 100 kali rutin. Kalau nggak bisa 100 kali, 10 Sallallahu ala Muhammad 10 kali. Kenapa? Karena hikmahnya, fadilahnya, diantara fadilahnya kita kembali setelah yang satu ini. Aku lagi mau fadilahnya kok di antara fadilahnya orang, di antara dari sekian banyak macam itu, orang kok ngelanggengkan maca sholawat satu hari 10 kali, maka murka Allah redam pada orang itu. Saya ulangi loh Pak Bu, Allah tuh murkanya redam. Kalau nggak bisa 10 kali Pak, 1 kali Sallallahu ala Muhammad, tapi rutin dalam kondisi yang nyambung, makrifat Sallallahu ala Muhammad. Nggak bisa 1 kali, setengah ya. Kok sholawat dok aleh sholli aleh tadi setengah orang iso seprapat aleh mungkin dok seprapat nggak bisa mati lah gue. Wis mati lah Pak, mati Kanjeng Nabi model apa ngono iki. Kenapa begitu? Kenapa begitu Pak? Saya minta tolong kepada semua yang hadir nggih nuwun sewu. Oleh karena itulah kenapa kula jenengan ini memang kudu cinta dan mahabbah ila Rasulillah dan senang atas lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, jenengan ini saya mau ngomong begini loh. Aku ruangnya suara es nih. Kan masa kecil ya, lari-lari bawain botol narto es. Jenengan apa gimana? Lebih parah kok. Bapak Ibu nuwun sewu, maulid dan maulid Nabi itu sebetulnya apa toh dan mengapa? Biar saya jawab langsung. Ini izharul mahabbah, kita menunjukkan cinta, wa izharus surur, menunjukkan rasa bunga suka atas lahirnya Rasulullah. Mari kita ukur, pantas nggak Kanjeng Nabi kita bungai, pantas nggak Kanjeng Nabi kita cintai?
Ojo kok jawab, jangan dijawab. Allah. Gua kagak nanya Allah. Gua kagak nanya Allah. Lo gua N. Kita cilik opo nih. Ini pernyataan dalam bentuk tanya, bukan pertanyaan. Pantaskah Rasulullah itu dicintai dan pantaskah Kanjeng Nabi itu kita senang? Ini yang akan saya bahas. Aku kira mau ngono. Bu, dulu kaum wanita ini harganya ndak ada. Dalam Al-Quran surah An-Nahl, Allah mengabarkan bagaimana perilaku orang-orang sebelum Rasulullah terhadap perempuan. Perempuan ini dulu Pak, itu disortir. Tahu disortir? Kalau yang cantik, kaya, turunan bangsawan untuk induan. Yang kaya sampan-sampan gitu kayak kebot. Hahaha. Ini tenan. Orang nanti saya jelaskan ayatnya, cuman saya pakai bahasa pendekatannya saja ya. Jadi dulu kalau orang perempuan itu dianggap aib. Perempuan dulu kalau lagi halangan ndak boleh keluar rumah yu ngatemi. Yujum yusri yukasana, yusam sidar. Uni ndak boleh, nggak boleh. Kenapa? Karena katanya bawa sial. Jadi kalau lagi datang bulan, datang rumah saja, nggak boleh. Kalau nanti dia punya istri, istrinya melahirkan, kok anaknya perempuan, apa kata Quran? Zolla wajhuhu maswaddan bahwa kazim, maka wajahnya langsung merah padam karena malu, wahwa kazim, dan dia marah besar kenapa punya anak perempuan. Cukup tidak, dia nggak berani keluar rumah. Kalau nggak ada yang tahu, nggak ada yang dengar, diam-diam dia gali pasir, anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Coba, itu sadis apa tidak? Sadis. Yang laki-laki ini dulu Pak nikah semaunya, nggak 1, 2, 10, 20, 30, 40 sekali nikah. Oleh Rasulullah dihapus. Kenapa lah dihapus ya Pak Yuk? Kalau nggak dihapus jadi mantep tenang ya. Iya Pak, kira-kira kalau nggak dihapus mantan nggak tuh Pak? Masuk ya? Alam belgedes, bojo siji degak degek ra karuan ngono. Jare sing wedok, ayo Pak meneh, ada kuadrak. Ana melawa, tak gawe ke ndok Pak. Ngono patang puluh. Alang ngesot panjang dalan kowe ngomong. Shallu ala Nabi Muhammad. Ora sing batin kaya bojoku ya. Ayo. Iki nek wonge to. Senat. Kowe main sip nang kono ya? Awas ya main sip urung ngaji. Tak dongane gering. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Kalau sekedar nikah 40 kita masih bisa pahami Pak. Artinya ya laki-laki ya biasa. Yang nggak bisa pahami itu kalau dia main judi, istrinya untuk taruhan. Kui masih bisa dipahami karena dia kalah judi. Tapi kalau dia suaminya mati, itu dinikahi anaknya tuh loh Pak. Itu akalnya piye? Ada emak dinikahi anaknya. Nanti suaminya mati, emaknya diwarisi anaknya, dinikahi anaknya. Coba gimana itu? Kata orang sini apa rutyang nemu? Koi wak kutuk lo mangan anak dewe atau emak mangan, pokoknya gitu. Tadi nggak ada kestabilan, penipuan di mana-mana. Perempuan dinilai dengan harta, dianggap pembawa sial. Wong lanang sekarepe dhewe saling memangsa. Maka tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal saya punya tantangan kepada siapapun yang hadir. Kok iso ngulangi sudah sampai ini aku 5 juta cash. Duit siapa? Duit panitia. Masa duitku? Jadi panitia aku orang duwe sebenarnya. Iki mung-mungan narik orang ento-ento oleh matanya gue. Jadi Pak Medi batin bener juga gitu. Ngaruh ngainu kok ini rokok grup solawat tidak kelar. Masuk. Kapok aku yang ngerti. Nah terus nasibku piye gitu. Mungkin inilah yang menyebabkan saya sering diundang Rene gitu. Angel lo boleh mau balik muter gini. Nggih nganu Mbak Suroto ya. Enggak, serius. Saya enggak usah duit saya, enggak apa-apa.
Aku duitnya akeh Bu menenge to iso. Tapi yo ngenteni kok kene engko ya. Wis jenenge Gus Motor. Iki kok rekam ya, aja kok sebar-sebar lho, mesti sini. Saya gini loh, saya terus terang saja. Saya kalau masalah-masalah amplop itu saya buang, Pak. Juga temi, kok malah rungokne to, rungokne sih. Kuwi amplop. Pokoknya amplop tak buang. Saya ngomong tadi saya buang itu, Pak. Kowe ngomong isinya toh? Isinya itu untuk yatim. Kenapa? Karena istri saya yatim. Iya Gus, masuk ya. Enak jawabannya. Selasa banyak lagi sarung. Saya ulangi. Maka tepat tanggal 12 Rabiul Awal, harinya hari Senin, itu kalau tahunnya tahun 571. Kalau kata orang-orang dulu, lagu-lagu dulu, 571 Masehi di kota Makkah pada tahun Fil. Itu lagu-lagu qasidah zaman dulu. Kalau sekarang wong kok ngene kok dibanding terus meneh alah suaramu fales. Lahirlah seorang anak laki-laki yang dibawa tawaf oleh datuknya, kemudian diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Adad bin Muqawim bin Nakhur bin Tarih bin Ya'jub bin Yazjub bin Nabid bin Ismail bin Ibrahim bin Tarih Azar bin Naruh bin Saruh bin Ra'u bin Falih bin Aibar bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Mattusalah bin Akhnuf Idris bin Yarud bin Mahlail bin Qainan bin Yanish bin Syid bin Adam alaihi wassalatu wassalam. Boleh tepuk tangan gak apa-apa. Untuk nama-nama nasab Rasulullah, lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan tes regu A 5 juta. Dah ngulangi. Regu B sing selawatan apa kulit wae wi. Dah. Bapak itu bawa mulu, bapak itu bawa mulu, apa ibu halo, dah. Regu C enggak apa, saya fair Pak. Sekampar iki paling aku tok sing hafal. Oh, ger. Ora apa-apa lah, nyatanya enggak terbukti kok. Ngaku tapi jangan suruh ngulang yo. Ngulang apa iso nek ketoki. Bu, nasab Rasulullah terjaga, jangankan nasab Nabi Muhammad, nasabmu dewe lho kowe lali. Saya bin bapak saya bin mbah saya bin Allahu a'lam bishawab. Sapa mbuh la roh. Ayo Mbah, sampean hafal pitung-pitungan pitung jeneng paling-paling tekan mbah tok buyut. Saya bin bapak saya bin mbah saya bin buyut saya. Canggah, gantung siwur, udep-udep, tebok poso, Allahu a'lam bishawab. Mbah sapa? Mbuh gak ngerti aku. Biyen arek kok ngerti? Mbuh. Atau sebenarnya aku yang putih Mbah jenengan Magelang. Magelang yang putih Salaman. Jenengan bin sapa? Bin bapak kula. Bapak mbah kula, mbah bin buyut. Terus Allahu a'lam. Ora roh. Nggak ngerti. Rasulullah terjaga dengan baik. Dan Rasulullah itu bapaknya bagus, emaknya baik, mbahnya baik, sampai Nabi Adam baik. Makanya punya anak baik, super baik, terbaik, paling baik. Wong siabu sedayana yang aja di dia di itu. Sedangkan langitnya pada baik, baik rumah kenali kupingnya. Ngapa kayak gue mbok? Yakin sama Raiso? Boleh dicoba. Kalau gua mah bisa. Oh, pakai pret nyaho loh. Bu, ini baik-baik, makanya punya anak baik. Warga-warga konco-konco, bapak ibu, kalau jenengan pingin anak baik, saya nggak ngomong ganteng, saya nggak ngomong cantik, karena orang ganteng malah banyak ulahnya. Kata kawan saya Rita Sugiarto, yang tampan banyak ulahnya, apalagi kalau
kayak nyauri hatine dia kaya. Wong wedok nek akeh ulayah rayu sithik sok-sokan cantik kemayu nang ngarep HP selfie cekrek kaya wong stroke cekrek. Cekrek. Cangkem iso kaya cilik ayam. Ana sing batin kaya bojoku. Acur jum. Tenan iki tenan pokoknya. Ada pengajian sikit langsung. Pengajian guys, cekrek. Rewang guys, cekrek. Ini masakan hari ini guys. Sambal terong cekrek. Gonjol. Kakek cerita. Kadang-kadang lagi nang WC malah dipoto kotorannya dhewe. Itu bekas pete guys, cekrek. Yang itu jengkol. Ya Allah, sebagaimana jenengan buat kita semua hari ini bahagia, mudah-mudahan kelak bahagia di akhirat. Nek pengen guyu aja cuma ditahan-tahan, Pak. Loh, aku guyon ngene iki ora kok ngarang, ini ada sanadnya, benar. Mau betul? Saya mau tahu apakah saya ngarang apa tidak? Mari kita lihat. Inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahron. Umat pilihanku itu kata Rasul itu orang yang kalau tertawa lepas. Artinya dia selalu nampak riang. Kenapa? Min sa'ati rahmatillah, karena dia yakin Allah rahmatnya luas. Jadi umat Kanjeng Nabi itu jangan batuk, jenggot, pipi, lumpuh nang tengah mencucuk. Ini umatnya Abu Jahal. Kanjeng Nabi itu meseman, bibir atas, bibir bawah, katup, sudutnya tarik belakang ini. Ayo Bu, latihan. 2. Kok malah nyengir lho kon mesem kok. Aja ketok untune, tutup. Nah, ayo 1. Malah ra iso. Ustaz, senyum Ustaz. Mau ora senyum. Oh, malah apa ya buyari ngono. Wes terus. Aku harus itu ngaji Pak, kok rusuhi yang ngene iki. Tapi ada yang kedua, wa yabkuna sirran min khaufi adzabih. Tapi setelah tertawa kalau malam hening dia sendiri dalam kesendiriannya di hadapan Allah, air matanya bercucuran menangis karena saking takutnya pada azab Allah. Jadi nek ngaji ngene guyu yang guyu nggak apa-apa, ketawa aja biasa. Tapi nanti kalau malam jenengan tahajud, nangislah atas ketakutanmu pada Allah. Ngono. Lah kita sekarang bisanya cuma ketawa, nangis belum bisa. Berarti masih bisa 1. 2 belum, ya nggak apa-apa. Mala yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Apa-apa sing rong iso kok kerjakno kabeh, jangan kau tinggalkan kabeh. Nangis nggak bisa, ketawa nggak bisa. Jal piye iki? Hah? Nangis nggak bisa, ketawa nggak bisa. Mesti mencucu toh. Domblong nggak Pak? Mencucu, meremut. Tangisan dalam ketawa piye? Bisa dilanjut ya? Jadi saya nggak bicara bagus, nggak bicara cantik, nggak bicara tampan. Saman kalau pengen punya anak baik, itu cara yang paling gampang. Mak bapaknya harus baik. Betul, mak bapaknya harus baik. Kalau mak bapak baik, punya anak baik, itu namanya jenengan punya turunan. Kalau mak bapak baik, anak nakal itu namanya tanjaan. Kalau kadang-kadang baik, kadang-kadang nakal, namanya tikungan. Wong anak kon tuku rokok malah tuku lecik. Iki jenenge lak nikung nang tengah dalan iki jenenge anak tikungan. Kene enek ngono iki. Mesti enek iki koncone Agus lah yakin aku. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang kedua, kasih nama yang bagus. Dalam bahasa itu Pak Ustadz ada artikel yang kedua. Nanti Ibu jawab Allah ya Bu ya. Biar kitanya suasananya hidup tur barokah. Apa yang mau ini? Lali oleh tobu, umat oleh lali. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wa utiyat ummuhu fil manam. Enak tuh suaraku. Saat mani Allah lali oleh tobu. Ada ini. Wa utiyat ummuhu fil manam. Innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammi dawatihi Muhammadan
sallu alaihi li'annahu satuhmadu nanti Allah telat. Maka ibunya Siti Aminah didatangi oleh suara tanpa rupa wujud. Oleh ulama ahli syarah dikatakan wujud itu, suara ini adalah Nabi malaikat Jibril alaihi salam. Jibril dawuh kepada ibunya Rasulullah, Mbak Aminah, kamu lagi hamil sayyidnya alam ini, orang terbaik. Besok kalau ini anak lahir kasih nama Muhammad. Tolong ini anak kasih nama Muhammad. Kenapa? Li'annahu satuhmadu uqbah, karena ini anak kelak akan jadi orang yang terpuji, sangat terpuji. Maka benarlah kenyataannya, tidak ada orang yang dipuji melebihi Rasulullah, nggak ada orang yang tampan melebihi Rasulullah, tidak ada orang yang takwa melebihi Rasulullah, nggak ada orang yang soleh melebihi Rasulullah, tidak ada syafaat di akhirat sebelum Rasulullah, tidak akan dibuka pintu surga sebelum Rasulullah, dan kita semua dapat barokahnya Kanjeng Nabi, sehingga tidak boleh haram surga itu dimasuki sebelum umat-umat Rasulullah, khususipun masyarakat Siabu. Alhamdulillah. Elek-elek ini calon ahli surga yang paling dhisik lho, Bu. Tapi nek mlebu neraka ya lho iya. Ini sik dhewe. Ya moga-moga renek lah. Renek pokoke kabeh mlebu surga, kecuali sing ora gelem. Ono lho Pak, ora gelem mlebu surga niku cangkeme monimo tapi kelakuane ngomong gelem lho. Nggih, saestu gak ada kata Rasulullah. Makanya kita diperintahkan sama Rasul kalau ngasih nama anak yang bagus dari wong Jawa, asma kinarya Jawa, nama adalah doa. Cuman orang sekarang ngasih nama Khadijah, Fatimah, Maimunah, Habibah, Zainab, itu kan gak keren. Yang keren itu kan Susi, Tati, Tuti, Keti, Siska, Rini, Rono, Rene. Sekarang saya tanya, apa artinya Tati? Dia tanya, apa Tati? Susi, Tuti, bisa ngentut mati. Siska apa artinya? Karena dengarnya bagus, artinya nggak jelas. Padahal kata orang Jawa, asma kinarya Jawa, kata Rasulullah, fahassinu asma'akum, namamu berbagus. Saya Ahmad Zurajul Munir, keren toh. Mas Topo, oh. Ya mau gak apa-apa. Bu, serius ini, kasih nama anak yang bagus, biar jadi nama. Orang Jawa tuh punya kelemahan besar dalam soal nama. Jeneng wis bagus, tikai paraban. Betul nggak? Saya punya wak namanya Syamsuddin, mataharinya agama. Panggilannya Gidul. Betul. Hahaha. Saya punya kawan sekolah namanya Sri Susanti, satu kelas, perempuan dulu di MTS. Panggilannya Gebrak. Saya punya kawan itu yang Gus di Handayani itu, ada yang suka kerja bangunan, namanya bagus Pak, Khairi, celukane Tretong. Itu kan ternak sapi loh. Jangan Tretong kan jadi tenan no. Kasih nama anak yang bagus, serius. Jenenge Susi. Siapa namanya Dek? Siska Om. Nama panjangnya Siska Amling. Nah kamu? Saya Dika Om. Nama panjang Dikaplok. Dikaploki. Saya pesan satu ya, pokoknya kayak anak yang bagus. Kalau orang Jawa kuno, zaman-zamannya Mbah Suroto, zaman-zaman mak saya, itu kalau ngasih nama anak, kalau perempuan mingkem, tumiem, painem, paidem, sumiem, mariem, pokoknya boleh kamu buka tapi dikit aja, Mariati, Tumini, Sumiati, Marini, Sumini, kecil aja, ini arep melompok lanang, Suroto, Lukito, Susilo, Bambang Yudo, Yono, Bastopo.
enggak guyu apa? Lo ini tenan kok. Saya kan cuma ngomong melompongnya. Soal ngomong artinya kan saya nggak ngerti. Nggak ada masalah. Kalau mau orang Melayu Mazlan, Nurman, Fadlan, Azman, itu orang Melayu. Nanti lak perempuannya biasanya Hanum, Syarifah, Masnah, itu orang Melayu. Kalau orang Wajudayen, orang Minang Samsimar, Samsidar, Yulimar, Yulidar, terus ngono-ngono wi, enggak is, us, Sartunis, Martunus, Tetanus. Silakan, yang penting maknanya bagus, tidak harus Arab. Saya ulangi, nggak harus Arab. Wong Jawa disenengi selamat, bahasa Arabnya salim, bahasa Arabnya Fauzan, bahasa Jawanya bejo. Oh tenang nih, ada Fauzan sini. Lu jangan gaya lo, bejo. Bejo bahasa Jawanya kok, Fauzan itu bejo pak. Orang percaya tenang. Ono wong disenengi Adil, pada Jawane Warsito. Warsito gimana nih Adil? Ono wong dijenengi Sobar, bahasa Indonesia, bahasa Jawane Gatot. Lho iya, Gatot ini maknanya sabar, ulet, tangguh, kuat. Itu Gatot. Jangan kayak murid saya. Ini Gatot. Ini Gatot toh, jenenge Gatot culane kan Gatot Mas Adit. Nanti kalau malah fitnah. Ya betul lah Bu, kalau orang namanya Gatot celukane orang Jawa tuh nggak mungkin manggil Gat, nggak mungkin, mesti Tot. Kalau di rumah aja Wibawa Tot atau Gat. Nah nek wong jenenge Gatot celuk tit gimana? Kan itu fitnah. Kadang orang tuh aneh Bu, uangnya kulitannya ireng, diceluk Bu ireng nesu, menyek. Kalau celuk putih, fitnah, balane bener piye? Payah mungkin ini. Tot, gimana? Kowe jenenge Gatot toh? Nggih. Kowe ngerti artinya Gatot? Ngertos Pak? Napa? Ubi. Ubi. Ini jumlatil badokan nih pamanane wong. Bener, ada makanan dari ubi namanya Gatot, tapi Gatot artinya bukan ubi. Dan Gatot artinya ubi, mantan Panglima TNI apa artinya? Gatot Nurmantio. Ayo jalan. Ngamuk lo, Gatot kaca artinya apa, Mbak? Ubi kileng-kileng mana karepe? Tuh imbah dalam malah no. Enggak, jangan, enggak masalah. Kadang kalau orang Jawa tuh ngasih nama tuh peristiwa. Siapa namanya Mas? Sarip. Kok Sarip? Lahirnya antara Ngasar sama sering Sarip. Namanya siapa ini? Ini namanya Herlan. Lahir nang lahir nang dalan, repot, akhirnya tambahi Darwis. Lahir nang dalan, modar yuk. Wes. Kalau ada nama yang tidak bagus diganti biar jadi nama yang bagus, karena itu kesunahan, nggih. Jadi satu, mak bapak harus bagus. Dua, nama yang bagus. Yang ketiga, saya satu lagi, nggih, kasih makan anak makanan yang bagus Bu. Pak, kalau lewat kebun orang, saya bolak-balik saya ulangi di mana-mana ini. Kalau lewat kebun orang ada godong ubi, jangan kau ramban. Saya duwe ndelok iki dipangan wedhus apa wong. Wingi sik apik lagi wis entek. Nggih, jangan. Terus yang kedua, anu sewu Pak, kalau kadang-kadang pembrondol juga ide wong kok balik pakai anak-anak nang pondok, jangan. Otaknya boleh cerdas, wajahnya boleh tampan, badannya boleh sehat, kelakuannya rusak itu. Jaminan mutu itu. Halo. Lah, untung di Indonesia ada halal bihalal. Orang sering saling memaafkan, orang sering saling macem-macem ngoten niku. Tapi itu belum selesai. Mestinya itu jenengan ngomong, Bu, saya mohon maaf, mohon halalnya, ini mau lebaran, berapa salah saya dulu pernah lewat jalan ibu, metik daun ibu, daun ubi, saya masak, saya kasihkan ke anak suami saya mohon halalnya ya Bu, ngono ya Bu ya. Nanti dia bilang nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, halal cuma daun ubi. Nggak cuma daun ubi Bu, aku pernah lewat ada manggamu jatuh tak jiko. Alah mangga siji, orang ukur mangga aku pernah blondol loh. Alah paling mukul sak tandan, orang sak angkongin barang. Oh ada mulai ngamuk tau wong iki Marian.
Makanya sebetulnya itu nggak cukup kalau ada orang cuma bilang maaf gue, nggak cukup, harus disebutkan salah yopo, karena belum tentu kalau dia dengar salahnya dia ikhlas. Kalau kepala desa, kepala dusun bilang gini, ibu besok mau puasa, saya kalau ada salah silapnya saya mohon maaf ya, maaf gue, jangan jawabnya penak, maaf, mana tau. Coba kalau dia bilang kemarin ada BLT 300 paket nggak saya bagikan untuk saya semua, maaf ya, mau nih maaf apa begini? Oke Pak, telok kayak gini ya. Karena nggak disebutkan, maka harus disebutkan sebetulnya. Nah supaya jenengan nggak malu nyebutkan, jangan dibuat. Karena kalau kau kasih makan ke anak, masalah besar. Saya ulangi, masalah besar itu nanti. Satu lagi, maksudnya orang tua baik itu gimana Pak? Di antaranya tadi ngasih makan. Yang kedua, kalau di sini ada orang tua yang anaknya sudah ngaji, sudah ikut sholawatan, sudah di TPQ, udah mondok, udah nyantri, saya mohon orang tuanya menyesuaikan. Halo, halo, orang tuanya menyesuaikan. Kalau anaknya udah mondok tuh kalau gede jangan pakai baju tidur, ditutup jilbabe apa rambutnya aurate. Nanti kalau anakmu balik mondok mau ngisi pengajian kayak saya, biar nggak repot goro-goro kelakuannya orang tua. Dia bilang ibu-ibu tutuplah aurat. Enek sing ngadeg alah kakean cangkem makmu kira tahu kotangan kayak tadi dia. Ayo. Itu habis itu Pak, marwahnya anak habis itu. Wingi enek bakul tahu mamakmu nguyak ngasih lali tahunnya dhewe ngejal. Udah gimana tuh Pak kalau yang kayak begitu? Ada orang anak-anak pas Isra Mi'raj latihan pidato, kita harus sholat, menghargai waktu sholat. Ana sing ngomong Mbah Suroto, alah akan cangkem kae bapakmu kae adzan masjid ngegrek kae jajal kae. Arep ngomong apa anake jal? Jatuh martabatnya. Anak kula mboten, bapakku adoh. Oh iya toh, bapakku adoh ora nang kene mana reti. Jadi mungkin bapakku lho gitu. Saya pernah Bu ketika latihan pertama kali ngaji di daerah Bekalis itu, saya diundang oleh kepala desa udah meninggal. Lagi enak-enaknya ngaji, bapak saya datang pakai motor, blok. Astagfirullahaladzim, pulang niku bau ingat niku. Tapi alhamdulillah, dasarnya yang nasibnya apik ngene saya. Minta maaf panitia, apakah panitia tidak punya tisu? Kopi ra teko, tisu ra enek, diganjani kok kering aja koyo ngene iki juga. Aku iki keringetan maksudnya. Ono, kayak no. Oh, anu dipotong nih honor apa pun. Saudara Nabi Muhammad. Udah ya. Orang lo maksudnya sing iki tadi yang nasab itu udah ya. Belok jam. Oke. Mbah, begitu apa Mbah? Lanjut Mbah. Mbah Roto lanjut ya. Siap. Aku tekan mati. Oh iya. Nah oleh karena ada pribadi sing ngeten niki apike, bapake apik, mbake apik, punya yang seperti ini, niki Rasulullah dawuh, makan jenengan siapapun di antara kita, la Jawa, wala Melayu, wala Batak, wala Minang, wala Bugis, wala Betawi, wala macam-macam, siapapun yang kepingin sampai pada level-level selamat saya fil akhirah, maka harus derek kanjeng Nabi, harus seneng kanjeng Nabi. Semua jamaah kalau ditanya, Bu cinta nggak cinta, senang nggak senang, tapi semua ada buktinya. Kata Rasul, kata para ulama, min alamatil muhib ittiba'ul habib. Tandanya orang yang senang, tandanya orang yang cinta, dia akan mengikuti orang yang dia cintai. Tanya para suami, makanya ada kaidah gini, idza ahabbal abd ahabba syai'an fahuwa abduh. Kalau orang mencintai sesuatu, mencintai seseorang, maka dia akan jadi hambanya. Bu, para suami ini dulu betapa gagahnya, coba senyumannya seperti itu, kulitnya kenceng. Lihat sekarang, tangannya kasap, nggo ngusap dasi anak yatim muni srok, anak yatimnya nyengir karu-karuan koyok keparut tong sekampung balik sekolah santunan rambutnya pelontos kabeh. Terus nuwun sewu untuk krek kulit malih keriput, kadang-kadang direwangi koyong ini mentah-mentuh gak ngerti udan panas. Tanyakan pada mereka atas nama apa kalau tidak atas nama cinta.
Ibu-ibu dini dulu nih ramping-ramping, lihat sekarang kadang pakai bedak aja nggak sempat, fleke metu kabeh, kadang ngurusi kikai kabeh, yang anak masak nyempet ke segala macam. Itu semua atas nama apa? Bukan kalau tidak atas nama cinta. Dan kata kawan saya, love is blind. Cinta itu picek, butuh kan picek. Dia nggak pandang ini, nggak pandang itu. Makanya kalau orang saja bisa dicintai begitu, bagaimana dengan Rasulullah? Pak, nah terus apa hebatnya? Lo idza ja'atis sakhah. Allah endi? Allah yo ngatemi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Apabila trompet sangkakala ditiup, dunia hancur, maka manusia semuanya lari ketakutan karepe dhewe. Anak sedulurnya dia tinggalkan, bapak maknya dia tinggalkan, dia lupa saking takutnya. Sampai wasahibatihi wa bani, istrinya, suaminya, anak-anak yang lahir yang dia kandung dulu pun maksud si nyusui anaknya digeletaknya melayu, takut. Siapa yang dia cari? Bapak no, istri no, anak no. Mereka bingung nang padang mahsyar, sampai bilang begini, ya Allah, kami ini masuk surga apa masuk neraka? Berdiri sekian tahun kok nggak ada kejelasan ini. Akhirnya nasi ngomong, ayo kita sowan ngene Mbah Hadam yuk, ayo. Akhirnya ngene Mbah Hadam, Mbah iki tulungi aku rawani, aku biyen pernah mangan buah khuldi, aku rawani. Wae ngene Mbah Nuh, Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh aku rawani, aku duwe donga aku tak nggo maksud ke umatku dhewe, aku gak wani wedi, aku wedi. Wae ngene Mbah Ibrahim. Akhirnya ngene Mbah Ibrahim, jadi Mbah Ibrahim aku rawani, aku pernah khelah ping 3, aku wedi. Aku dari Musa kalimullah, dari Musa wae. Dari Musa aku rawani, aku pernah ngaplok wong mati. Musa pernah nablok orang langsung mati, Pak. Aku rawani, aku wedi. Dari Nabi Isa rawani. Pas dari Muhammad, dari Rasulullah Muhammad. Begitu Nabi Muhammad, kalau bahasa kita ini bahasa saya. Rasulullah ngadeg kalau mau ini fa'ilun, siap. Untuk Rasulullah Nabi saja. Rasulullah Pak, sama Nabi Muhammad bisa cekel. Saya bertanggung jawab sampai ketemu Allah. Ini riwayat masalah. Golek Nabi orang golek Surajul Munir ora. Nabi Muhammad kilo Muhammad ini. Ini yang jenengan cari. Terserah arep jenggotmu ngasih nglengser wis sujud terus, tetep golek Rasul. Halo. Pak Menteri. Kenapa? Rasulullah, kalau ada wanita lemu nek mlaku muni engkok ngono. Oh, iki contoh nggih. Sik to. Ngono kuwi nek wong lanang seneng karo wong wedok kuwi, wong lanang sanggup kok muni ngene, Dik, kau adalah bidadariku. Melotrok ngono kuwi. Tapi apa salah? Tidak. Sama Bu nek wong lanang. Wonge wireng elek kau waring cuwel. Nek main bola voli nyemes untu nyangkut net. Tapi nek wong wedok jatuh cinta, dia nggak sungkan mengatakan, Mas, bagaimanapun kau adalah Arjunaku. Saya kemarin Pak lewat dalanan Kang Medi, ada truk, ada tulisan di belakangnya. Saya langsung hafal karena kalimatnya kalimat cinta. Dengarkan, kalau dukun bisa membunuhmu tanpa menyentuhmu, maka kupastikan aku bisa membuatmu rindu tanpa bertemu. Aku mau coba nih kalingan. Tenang Gus. Orang suwi orang truk komburine sret. Tulisan mana? Jaga jarak. Karena bak trukku tak selembut bokong rondo. Goblok ini. Saya foto kan cetak tak kirimkan kawanku sing rondo, Pak. Tapi aku dikai kepel nyoh. Iki tenan, aku nggak ngarang tenan Pak ini. Yang saya katakan ini bener, nggak ngarang. Ngaji kok anu ngarang. Bener, sampai namanya yang kepedean. Kalau sama manusia, istri, suami, kita bisa mencarikan pilihan-pilihan kata menunjukkan rasa cinta.
Lalu onak duri apakah yang bisa menghalangi kula jenengan untuk tresno kepada Rasulullah? Apa? Kurang apa? Kok isi panggara gelem ae? Kok panggakian cangkem kakian alasan wae kapan nunggu Israel teko? Jangan. Wah, mulai aku es mau ngene iki udah meneng manding gon. Betapa indahnya kalimat-kalimat saya ini. Siap, pamer, apa Gus? Bocah kok. Lah terus piye Pak caranya mencintai? Kau ikuti perintahnya. Lah perintahnya ada banyak tapi levelnya ada 3. Ada berapa? 1 yang abot, 2 yang ringan, 3 yang sedang. Yang abot itu apa? Ngapal Quran. Pi abot, pi sunah paling abot. Makanya sekampung jarang, betul Pak? Betul ya. Jarang. Apalagi yang berat, syukur. Syukur itu berat. Dapat sawit harga mahal, sok-sokan dong gaya. Kabeh ditukoni, biasanya pakai tas mereknya Alfamart. Sekali sawit munggah mereknya Gucci. Ada kan tas Gucci kan? Gucci, Gigi, apa lagi? Enggak, laku ngomongin iki malah bos nganggo biasanya ora tau nganggo apa? Nganggo apa kuwi nang salon, sok-sokan nang salon sawit lagi larang. Bedake mereknya Kelly. Berkeli anyut. Kalau anyut banjir kok yang Blitar kayak. Oh, teko tisune. Alhamdulillah. Nggih. Wis rada iyep jen iki. Iki wis apa terus? Aku rong rampung karek loro nih. Sun. Iki enggak dipotong ya? Iya ngono Pak. Guyon kula niki kan sering banget mriki dadi kula anggap pun kanca sedaya niki men to. Aku tengah di mana dia? Oh iya. Waktu sawit larang sok-sokan. Nah, sekali sawit murah bingung tuh Oh, tukang pijet tekonan lesing tekon nari barang. Makanya saya sering bilang, sawit tuh nggak perlu mahal, nggak perlu murah. Yang penting barokah, titik. Betul. Kadang mau ngelarang malah sombong malah ngenyek. Wila, kau nandur sawit ra gelem kan saiki larang. Sekali murah iso ngomong cangkeme meneh. Iya kan? Iya apa ya? Iya. Oke to kok. Astagfirullahaladzim. Iya jangan begitu. Ojo. Sok-sokan ngono ojo. Pokoknya biasa wis penting barokah nek barokah ki arek larang arek murah insyaallah pasti muarane apik. Pun. Piabot yang kedua sabar. Nyabari suami itu berat Bu, ini sunnah berat. Nyabari istri itu berat Pak Kades, nyabari rakyat itu berat Pak Medi, nyabari jamaah kuwi berat. Pengurus masjid nyabari umat niki berat. Enak sekaken cangkem tapi ora gelem nyumbang kuwi enek kritik tok tukang paida. Anak kan tukang maida, tukang maido. Pinter nek kon ngritik solusine piye ya ora ngerti kon maju reso kon meneng gak iso pitek kowe pakai kowe Pak. Abot nyabari anak kuwi abot, kadang sampean wis meteng kaya ngono goleke pangan sekolah ada-ada balik ra ngerti wong tua. Sabar kuwi abot, kadang tangga cedhak omah ra ngerti karo tangga liyane. Abot sabar niku, nggih napa nggih? Mari kita buktikan, jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bu. Karena ini panggungnya ngadep sana. Nyabari suami berat apa ringan? Berat apa berat sekali? Nah, pipa abot. Kadang jenengan awak ra sehat, duit belanja ra cukup, beras ngomongan, nyempet ke nyapu omah, bersih iki bakso kae, nyempet ke masak supaya nanti kalau suami pulang nasi udah mateng, sudah dipasakne koyo ngono kok karek ngemplok kakean cangkem menek. Astagfirullahaladzim. Wong itu kok kini kok tetap selalu enek kabeh Pak. Abot itu makanya balasannya surga, kalau renteng balasannya kulkas. Kalau ini abot lagi pasangin sama Cikom. Abot nyabari suami kayak gitu. Kadang dia nuntut Anda untuk cantik terus tapi tidak pernah ngai anggaran untuk ke salon. Betul? Ya betul nggih? Nah nek jenengan dikasih uang lalu disuruh dandan cantik ke salon, apakah jenengan sanggup cantikmu hanya untuk suamimu? Sanggup? Hah? Bel gedes
bel gedes wong wedok yang karena ngaring ngomah kon dandan ra gelem lah ngomong main dandan wong ditopang anggar metu sok-sokan ayu ya ngono minyak wangi yang karena ngomah balsem minyak kayu putih minyak apa meneh kampak paling sering minyak mereknya Zilantah rambutnya ngereak awak ireng mak lampir jilid 2 pokoknya wis lengkap ini apa nggih ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam Ibu kalau tahu setiap beras yang kau masak untuk menghormati suamimu itu menaikkan derajatmu, menghilangkan dosamu. Setiap satu gelas air yang kau sandingkan pada suamimu itu dihitung seperti engkau sholat sunnah 100 rakaat. Satu gelas 100, 2 gelas 200, besok pakai timbo. Napa orang minggu ben ngopak kaya kebo. Lo tenan lo iki. Uang guyu. Suamimu pulang dari kebun, wes salaman nyium tangan. Mboten niku tok. Itu sudah seperti mencium hajar aswad. Semakin hitam suamimu, semakin aswad lah pahalamu. Lagi tenang. Bu, sampai yang dikasih belanja sama suami sampai morning ini. Terima kasih Mas, matur suwun. Itu seperti menghatamkan Al-Qur'an. Oh iki menen sampean gak sholat tahajud nyusoni anak sampean gledak-gledak dihitung tahajud sepanjang malam itu baru nyusui anaknya. Kok guyu Pak? Ngapa guyu? Keplakin dah simpen kok. Aku ora ngomong kok terus ke dhewe. Sing bilang kene mesam. Ketoke rung disapi wong kene. Tapi oleh karena itulah non sewu ibu nyabari suami itu berat. Pak, aku takon zaman jawab kan wedok wis. Nyabari istri berat apa tidak? Ya rungokne Yuna. Berat. Kadang jenengan kerja ngoyo-ngoyo, buka baju ngasih nyemplung sungai, kadang-kadang kena resem gak digawe rasa. Arep tuku rokok tok mikir demi anak bojo, tekan ngomah boro-boro muni matur suwun malah nyelatu karo sing lanang. Betul? Muhammad Rasulullah. Nggih. Enak ta wong e? Iki ketoke ayu-ayu ngene meneng-meneng iki gelem ngomong khotib Jumat kalah, Pak. 24 jam full tanpa iklan. Meneng ente turu petangian nyambung meneh. Senang bingung karo ngomong apa. Akhirnya Mbak Meti mongkon muni ngene. Taqabbalallahu minkum. Sama Jawa, Melayu, Batak, Minang, Ojo segala macam wong wedokku minal merepetin. Ya ngoten niku, makanya suruh sabar, jangan pisah. Apalagi pokoknya jenengan tirunya Rasulullah, sabar iki abot tapi sabar. Ojo melu Lesti sama Rizky Bilar. Jangan. Saya ingatkan mumpung ketemu. Sakinah tentrem rumah tangga dalam kesabaran itu kadang butuh piring pecah, kadang butuh banting pintu, kadang lemari tumbang, kadang ngasih ninju dinding, kadang direwangi minggat tangis-tangisan padu lanang wedok. Enggak apa-apa, yang penting jangan cerai. Kok Bapak bisa bilang begitu? Loh, ini Kanjeng Nabi ingkang dawuh. Idza aradallahu bi ahli baitin khaira, syarat yang kelima, dengarkan. Wa bassarahum uyubahum, akan Allah nampakkan aib suami, aib istri masing-masing. Tapi kalau Allah menghendaki kebaikan, fayatubu minha,
tapi keduanya saling memahami. Oh, suami saya nggak suka kalau saya makan pedas, kalau saya masak pedas, karena dia punya ambien. Oh, kita sih marak ribut wingi karena dia punya ambien nggak suka pedas. Mulai besok aku masaknya nggak pakai cabai, langsung dimasukkan ke silet. Iki tenan kata dokter pakar herbal siapa? Dokter yang dulu Pak, Bing siapa? Dokter Hembing ya dulu ya. Itu dia mengatakan diantaranya begitu memang. Terus kata suaminya, oh ini tuh yang membuat saya berantem terus itu. Yang buat saya berantem terus itu ini, istri saya nggak suka saya pulangnya jam 12 malam. Mulai besok saya nggak jam 12 lah, jam 11 lewat 45. Kan masih ada 15 menit. Nah ini nggak mau begitu. Kalau nggak mau saling mengalah, saling menyadari, tidak punya masing-masing untuk apa? Untuk menyatu lagi dalam rumah tangga yang baik. Nanti ujung-ujungnya akan ada begini. Aku mundur. Lu tenang, jangan. Terus yang wedok ono karo dipipil cedak ngarep omah ono karo mending ini. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahmu. Jari tinggal lanang, bapakmu mati. Dulu segenggam. Sing lanang akhirnya gak sudi karo mending ini. Aku bukan apal kabeh pancen. Minggat to kono. Minggat Melayu sing lanang bingung karo muni. Di mana? Bocor kabeh sak kampung. Lihat itu. Bu, saya ingatkan ya, ributlah, kelailah, tapi ingat, jangan sampai cerai. Paham ya? Tahan semua itu dalam ketaatan. Nanti kalau orang memang jodoh, itu gampang memaafkan, Pak. Begitu nanti ada takbiran Allahu Akbar, sementara tumpuk, aku pulang ke jalur ngapuru. Ya kan? Gampang ngapura kan? Aku jalur ngapuru, Pak. Apa? Aku tahu juga duitmu, Pak. 500.000. Ora apa-apa. Ora kuwi tok Pak sing sejuta yang lu nyupo. Ora apa-apa. Sing 5 juta barang kae, Pak. Nek iso lemari juga aku, Pak. Di sana Allah duit bisa digolek Dik, tapi karena awakmu ora ono gantine. Oh masa iya sih Pak? Oh tenang. Tadi sambil jedok blek. Intinya ngono, orang kalau mencintai benar karena Allah, maka dia akan gampang memaafkan. Pak, sampai kalau punya istrimu rewel, sampai sabar, maka suami itu naik ke derajatnya para wali. Amin. Nah istrimu taat, kau jadi raja. Itu tatak nih. Nek kadang taat, kadang enggak, kau jadi raja wali. Menclok rono, menclok rene, menclok rono. Lah nek ape raja wali? Lho saestu Bu. Saestu tidak ada wali di dunia ini kecuali dia selalu kalah dari istrinya. Makanya nenek wong wedok kok biasanya sing lanang niku mau menang ngalah. Dia lupa bahwa kadang itulah yang mengantarkan dia ke dalam surga. Alhamdulillah. Nah ini ibu udah siap-siap nih. Nanti balik ngomong ke sing lanang, kupingmu kurung apa kamu? Jangan sing lanang, iya. Malah tambah pecah kabeh. Sing sabar nggih. Saya mohon jenengan di dunia susah bareng, bujak di surga ya seneng bareng. Masa susah sama yang ini, seneng sama yang lain? Pak, saya mau tanya, tadi jawab jujur ya. Jujur Pak, jujur tenang. Sebetulnya jenengan sebelum nikah dengan orang-orang yang cerewet ini, jenengan bojoku ya cerewet tuh, pernah itu. Jenengan udah tahu belum bahwa wanita tuh punya sifat cerewet? Terus ngerti loh? Sudah tahu semua, laki-laki itu udah tahu semua bahwa perempuan punya sifat bawaan minal merepet, ini roh. Cuman sekali ngalah mirah kuat. Sama dengan para wanita, jujur tadi ya. Wanita-wanita tuh tahu enggak? Laki-laki itu kalau sugih sedikit banyak ulahnya tuh tahu enggak? Udah tahu semua, ngalami orang kuat. Sama, kalau teori udah tahu semua, praktek nggak bisa. Makanya jenengan kok iso jos gandos jempol papat, pokoknya
hidup bersama syukur-syukur, mati bersama kelak bangkit bersama, selamat di surga bersama. Enggak cuma sama istrimu, anak dan mantumu kumpul bareng. Alhamdulillah. Iya, jangan cuma teorinya. Ada santri sowan sama Yai, Pak Yai, kalau ketemu anjing mau gigit apa yang dibaca? Kata kiainya, kau baca 3 kali summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Jadi kalau kamu dikejar anjing, kau baca itu, nanti anjingnya nggak jadi. Itu teorinya, hafal. Begitu kenyataan dia nampak anjing, mau baca nggak bisa. Summum bukmun jadinya susum bum bum, susum. Tutup buk. Berapa banyak orang latihan pidato sekali cekali mikrofon mawar enggak kok nggih napa mboten ketoke kaya aku iki gampang aku ngomong kowe gujal balik rene kowe nyekel mikrofon ini gak sawati Mbak aku karo Mbak Roto kae aduh ora mboten ora ngono kok malahan saya ngomong Jawa ini paham tenang nggih enggak paham pura-pura paham ae. Ada sunnah yang ringan bu, apa ngingu jenggot piringan, kalau tinggal tidur tukul dewe. Loh, ini betul ini, jangan tersinggung. Lah saya kan punya jenggot, itu sunnah ringan. Kamu tinggal tidur tumbuh. Kalau kamu pelihara, itu memang sunnah. Pakai jubah itu ringan, pakai serban kayak saya ini ringan. Maksudnya ringan tuh bukan ringan melakukannya, jenisnya, maksudnya jenisnya yang ringan. Pakai ini ringan. Jadi maksud saya begini Tuan, kalau Tuan seperti Tuan mau pelihara jenggot kayak kita inilah, kita kan minta jenggotin ini, nggak apa-apa, tapi dengan satu syarat, jangan menghukumi orang-orang dengan belum sunnah padahal mereka sedang bertahan hidup mati mempertahankan rumah tangganya agar tidak retak. Mereka mencarikan nafkah demi makanan yang halal, anak istrinya nggak ngemis, itu sudah melakukan sunnah yang berat. Jangan dihukumi dengan katok cingkrang tuh gampang, beli gunting krak selesai. Halo, kok malah mendelik ini? Nah aku kan, saya harus adil ngomong, saya nggak boleh nutup-nutupi. Saya tidak anti dengan orang-orang yang cingkrang, yang jenggot, yang dibangga, anti, nggak apa-apa, monggo. Itu Anda punya hak dan kita sama, tapi jangan kemudian menghakimi. Taatlah, tapi jangan pernah merasa yang paling taat. Sunnahlah, tapi jangan merasa yang paling sunnah. Baguslah, tapi jangan pernah merasa yang paling bagus. Sesungguhnya Umar bin Khattab pernah kafir, tapi makomnya bersejajar dengan Rasulullah. Sesungguhnya Sa'labah dulu julukannya Hamamatul Masjid, merpatinya masjid, kalau orang masjid terus, tapi matinya su'ul khotimah. Ya, jangan. Kita hanya bisa pada level muga-muga sing hadir niki sedaya husnul khotimah. Moga-moga yang hadir ini semuanya bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Moga-moga yang hadir ini dianugerahi Allah kemampuan untuk mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh orang itu berarti mencintai aku. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku, maka dia kelak bersamaku di dalam surga. Hadis ini kalau difahami secara terbalik gini, kan kalau dari awal begini Bu, siapa yang menghidupkan sunnahku maka berarti dia mencintai aku. Siapa yang mencintai aku berarti besok dia di surga bersama aku. Ini kan hadis arti asalnya. Kalau dibalik maknanya begini, siapa yang kepingin di surga bareng aku, syaratnya dia harus mencintai aku.
dan kau tidak bisa mencintai aku, artinya cintamu palsu kalau kau tidak mengerjakan sunnahku. Nah, ngono, jadi kebalik dia. Tapi sama saja, itu hebatnya Rasulullah. Ada pertanyaan? Tidak ada, terima kasih. Alhamdulillah, berarti jenengan sudah paham semuanya. Moga-moga dibarokahi Allah. Amin Allahumma. Maulaya sholli wa sallim daiman abad. Mana nih? Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi
شاء الله من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اجعل هذه جماعة محمودة وجماعة الاستقامة التي تسري عليها بأحكام شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ربنا اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالخير واختم لنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم ربنا هذا دعاءنا كما أمرتنا فتجب لنا يا الله آمين فاستجب لنا يا الله آمين فاستجب لنا يا الله آمين. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. atas nama yang terpanggil tersebut, atas kata yang tidak sopan, atas sikap yang menyalahi aturan adat dan adat serta akhlakul karimah di daerah ini khususnya, saya Ahmad Sirajul Munir mohon maaf nggih, mohon halale nggih, nyuwun ridhone nggih, nyuwun ikhlase nggih. Matur suwun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Ustaz kita, mudah-mudahan menjadi pembelajaran dan ilmu yang bermanfaat tentunya.